Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih udah sempetin hadir malam ini. Nama aku Winda Asmarawati. Aku angkatan 2020. Jurusannya sama kayak Daud. Aku teknik informatika juga. Oh iya, aku ini ya adik tingkatnya Kak Winda, jadi 2021. Sebelum kita mulai mungkin bisa on cam dulu buat kita screenshot buat presensi. Yang bisa on cam. Sebentar aja. Iya sebentar aja. Nanti kalau mau lanjut off cam nggak apa-apa. Tapi kita sekarang untuk awal ini kita on cam dulu coba. Yuk on cam yuk. Nggak ada PBB. Yang lainnya? Nah, on cam dulu yuk. Bentar. Nanti aku kalau udah pada on cam aku screenshot. Oke. Udah ada? Yang lainnya gimana? Oke. Ditunggu ya 1 menit lagi ya. Ini 5-6 orang. Yuk, 5-6 orang. Oke, udah? Yang tadi siapa Dita tadi? Udah pakai kerudung? Dita yang mana ya? Dita. Oh, itu. Nah, udah pakai rokok aja nggak apa-apa. Yang masih bisa on cam, di on cam ya. Biar buat apa? Dokumentasi di ambis bareng. Oke, udah ya, kita mulai. Ini ada 3 slide. Aku dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Yang terakhir, slide terakhir, nggak apa-apa. Slide terakhir nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah, makasih. Di sini malam ini kita bahas fisika lanjutan listrik dinamis 2. Jadi minggu lalu karena udah DC, kita lanjut ke AC. Mungkin kalian yang kelas 12, atau mungkin ada yang kelas 11 dan bawahnya, mungkin entah ya belum diajarin apa-apa, tapi nggak apa-apa ini. Mungkin kalau nanti kalian pusing atau gimana nggak apa-apa. Shop di sini nggak apa-apa, nanti mungkin belajar lanjutan ya di sekolah kalian masing-masing. Ini buat awalan aja gitu. Oke? Buat bayangan. Buat bayangan nggak apa-apa, maksudnya nggak langsung mudeng nggak apa-apa. Santai aja nanti. Ini mungkin udah share screen ya. Bentar, share. Masih ini Kak, masih loading Kak. Oke, udah ya. Bentar. Oke. Bisa di ini nggak Kak? Bisa di... Nah, oke. Udah. Tadi udah perkenalan ya. Ini jadi jadi oke. Kita bahas fisika. Iya kan hari ini dinamis AC/DC, yaitu pelajaran kelas 12 kurikulum K13. Ini ambis bareng fit SCHFES ya. Di sini sebagai tutor fisika aku Daud sama Kak Winda. Oke, lanjut Kak. Oke, harusnya kan hari ini kita langsung masuk ke AC ya, atau bolak-balik. Tapi ini aku mau bahas sedikit yang kemarin post-test. Sebenarnya ada sekitar 6 atau 7 soal. Sekarang aku mau bahas 2 soal aja dulu. Yang post-test tentang AC, yang arus searah kemarin. Nah, jadi ini soalnya 2 buah sumber tegangan.
dua buah hambatan identik dan sebuah ampere-meter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Nah, yang ini kan, ini tegangannya, ada E1 sama E2, dan ampere-meter ideal. Ini ampere-meternya. Terus, yang ditunjukkan pada gambar A. Lalu, grafik antara arus yang terbaca pada ampere-meter dan sumber tegangan ditunjukkan oleh gambar B. Nah, yang gambar B ini arus yang grafik yang menunjukkan hubungan antara E1 sama si arus ini. Si pertanyaannya, jika tegangan pada sumber 1 sama dengan 0, maka beda tegangan antara titik B dan E pada rangkaian adalah, jadi ini aku mau jelasin dulu, karena ada tanda kayak coret ini. Tanda panahnya ini artinya sumber tegangan variabel. Jadi nilainya itu bisa berubah-ubah sesuai kita mau perbesar atau mau perkecil, ini bisa berubah-ubah ya si sumber tegangannya ini. Nah, karena sumber tegangannya ini bisa diubah-ubah nilainya, otomatis si ampere-meternya ini juga ikut berubah, tergantung si V-nya ini atau si sumber tegangannya ini. Makanya ada tanda coret panah kayak gini. Nah, terus si pertanyaannya, tegangan pada sumber 1 sama dengan kita, tegangan itu kan V ya, terus pada sumber 1 sama dengan ini. Antara titik B dan E. Jadi kita tulis V, B, E1-nya itu sama dengan 0. Berapa sih? Nah, kalau kita mau nyari V, B, E, otomatis kita harus tahu dulu E2-nya itu berapa dan R-nya itu berapa. Kenapa? Karena rumus V itu kan pakai hukum Ohm ya. Bentar. V sama dengan I dikali R kan. Nah, jadi ini kita tulis dulu S1-nya, ini dari grafik ini. Jika S1-nya itu 0,5, maka si arusnya itu 5. Nah, ini 5 ampere, 5 miliampere. Kalau misalkan E2-nya itu 3, maka 2-nya itu sama dengan 10 nih. Kita udah lihat si perubahannya, karena sih tegangannya variabel ini. Habis itu kita hitung dulu nih hambatannya. Ini kan paralel yang kayak ini. Maka kita masukin ke rumus 1 per R ditambah 1 per R. Karena R-nya ini nggak ada nilainya, kita langsung aja 1 per R ditambah 1 per R sama dengan 2 per R. Nah, ini kan di 1 per RP ya, kita harus balik dulu buat nyari si RP-nya. Jadinya sama dengan R per 2. Nah, habis itu kalau misalkan hambatannya kita udah tahu R per 3, kita gambar lagi serangkaiannya jadi kayak gini nih. Terus kita bikin ke persamaan ke rumus tadi, V sama dengan I dikali R. Persamaan pertama kita pakai yang 0,5 ditambah E2. Kenapa ditambah E2? Ya karena kan ini si tegangannya kan ada 2 ya, jadi mulahin buat nyari tegangan totalnya. Sama dengan I-nya itu 5 yang 0,5 tadi dikali R-nya R per 2. Terus yang persamaan keduanya I ditambah E sama dengan 10 dikali R per 2. Habis itu kita eliminasi, E2-nya kan habis. Terus 0,5 dikurangin 3 itu kan minus 2,5. Sama dengan 5 dibagi 2 kan 2,5. 10 dibagi 5. Jadi 2,5 dikurangin 5 itu min 2,5. R-nya dikurangin. Jadi R-nya itu sama dengan 1 kilo ohm. Nah, kita udah tahu nih R-nya 1 kilo ohm. Terus kita masukin nih ke persamaan kedua. Biar kita Oke. Mungkin Kak Windanya lagi ada masalah sama jaringan. Sebentar. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah balik lagi Kak Windanya. tadi kedengar nggak? Putus Kak. Kita lanjut aja Kak. Lanjut tadi yang dari terakhir tadi Kak. Nah, dari sini kan. Kelihatan dong? Udah Kak.
E2-nya kita udah tahu sama dengan 2 volt, terus kita masukin ke sini ya, E2-nya itu sama dengan 2. Terus E1-nya itu sama dengan 0. Kenapa nih? Karena soalnya yang nanyainnya E1-nya itu sama dengan 0. Kita masukin nih. Nah, terus yang ditanyain soal itu tegangan antara titik D dan E. Sedangkan yang kita punya itu tegangan antara A sampai F. Nah, tapi kita balik lagi ke konsep. Kalau misalkan ini ada rangkaian nih, A, B, C, D, E, F. Kalau tegangan antara A dengan B, C, D, E, F itu sama aja. Jadi VAB sama dengan VCD sama dengan VEF. Otomatis ini juga sama aja nih. Kalau tegangan A kita udah tahu, Mohon maaf karena bentar Kak Windanya. Aku coba share screen ini aja ya. Kak Winda nanti kalau misal mungkin kalau agak masalah, mungkin nanti satu soal aja, terus aku lanjut yang share screen nggak? Iya, ini selesaiin satu soal aja. Nah, oke, jadi kita udah dapat E2 dan E1-nya, jadi 0 ditambah 2 itu 2 volt. VBE itu sama dengan VFA, jadi VBE-nya itu sama dengan 2 volt. Gitu. Ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain langsung interupsi aja ya, jangan lewat chat karena bisa nggak kebaca. Langsung interupsi aja, nggak usah resen-resenan, langsung kak gitu, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut langsung ke materi AC. Nanti buat contoh-contoh soal gitu nanti di akhir sekalian sama Kak Winda. Aku yang bagian materinya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Kalau nggak ada, aku langsung share screen ya. Nggak ada. Bisa di ini Kak, aku gantian share. Oke. Udah. Nah. Udah kelihatan? Belum, masih loading. Udah? Halo? Belum. Masih blank. Udah? Nah, udah. Oke, kita langsung bahas ya. Ini udah AC, kemarin kan udah DC. Ini PPT-nya udah aku PDF-in, jadi nggak buka PPT, jadi aku bukanya PDF. Kita next. Nah, di sini AC itu kan kepanjangannya, atau ya kepanjangannya tuh alternating current. Apa sih itu? Nah, kita nanti bahas nanti. Di sini, di AC ini, bagian AC ini, kita ada pembahasan subbab, ada 4. Yang pertama, nilai sesaat, efektif, dan rata-rata yang terdiri dari voltase max, arus maksimal, terus omega itu yang W itu ya, terus arus rata-rata, terus voltase rata-rata, dan sebagainya, pokoknya yang saat, efektif, dan rata-rata. Yang kedua, subbab yang kedua, kita mengenal nanti namanya hambatan, induktor, kapasitor, sama impedansi. Impedansi ini kayaknya bisa masuk ke rangkaian RLC. Nah, yang ketiga kita masuk ke rangkaian RLC, ada RL, LC, RC, sama RLC. Yang terakhir ada daya, faktor daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Aku lanjut ya. Nah, di sini apa sih itu alternating current? Apa yang dimaksud dengan arus bolak-balik? Kalau kemarin itu DC itu kan direct current itu kan artinya yang searah kan, searah. Jadi arusnya tuh cuma searah doang. Nah, kalau ini arus listriknya tuh bolak-balik. Jadi misal ya, searah jarum jam nanti balik ke berlawanan sama arah jarum jam. Gitu.
Sifat arus bolak-balik itu berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Nah, kalau arus bolak-balik tuh gede arusnya, apa sih, bukan gede arusnya, besar arusnya, besar voltasenya itu berubah-ubah terhadap waktu. Misal detik pertama arusnya segini, detik kedua arusnya segini. Nah, gitu berubah-ubah terus tiap waktu. Dan maka dari itu ada namanya voltase maksimum, ada voltase efektif, voltase rata-rata, nanti itu kita bahas. Bolak-balik tuh ya gitu ya. Arusnya tuh bolak-balik. Jadi misal ada rangkaian kotak gitu, rangkaian listrik. Misal dia pertama ke searah jarum jam, nanti berubah berlawanan sama arah jarum jam. Nah, ini aku rangkum AC versus DC. Kalau AC bolak-balik itu voltase source-nya atau sumber tegangannya tuh dinotasikan kayak gini. Bentar, aku coret-coret ya. Nih, ganti warna dulu bentar. Jadi PLN itu kan salah satunya, PLN atau ya PLN lah, salah satu sumber tegangan bolak-balik. Itu tuh digambarin gini biasanya. Nah, kalau ini ya buat soal-soal ya, kalau di kehidupan nyata ya nggak gini, cuma buat soal doang. Kalau ini yang DC, sumber tegangan DC ini kan biasanya plus minus baterai. Baterai ini ada plus, ada kutub positif, ada kutub negatif. Terus ya ini sama, direct current. Nah, ini kan direct current itu kan yang arus arah. Jadi misal ini berlawanan arah jarum jam, loopnya berlawanan jarum jam, ya udah gitu terus, muter terus. Nah, kalau alternating current atau arus bolak-balik itu enggak. Jadi misal ke sini, ntar balik lagi ke sini, gitu. Ya. Salah satunya tuh yang pembuktian itu bolak-balik itu kan lampu rumah kalian itu yang diajarin sama guruku dulu di SMA itu fakta, ya bukan fakta unik sih ya, fakta lain gitu. Istilahnya buat pengetahuan aja, itu tuh lampu. Kalian kalau merhatiin atau cari di YouTube ya video gitu, lampu itu aslinya nggak nyala terus. Lampu itu aslinya nggak nyala terus. Lampu itu kedap-kedip. Tapi karena saking cepatnya kita ngelihat ya, lampu itu nyala terus. Padahal aslinya nggak. Karena apa? Karena nanti ada di fase di mana voltase atau arus di yang misal ini lampu ya. Misal ini lampu, hambatan itu kan lampu itu kan hambatan dulu ini yang AC. Misal lampu ya. Nah, di sini tuh ada fase arus atau voltase di lampu tuh 0. Jadi dia mati, tapi cepat. Karena bolak-balik gitu terus. Cepat gitu. Kalau kalian nggak percaya, coba. Aku pasti tuh sama guruku nyari di YouTube sih. Jadi kalau versi slow mo-nya itu kedap-kedip, walaupun ya nggak kedap-kedip banget sih ya, kedap-kedip istilahnya. Bukan kayak disco gitu. Oke, kita next. Aku ingatin ya kalau ada yang mau ditanyain langsung ditanyain dulu ya. Langsung interupsi aja. Oke, kita masuk ke subbab pertama. Ada nilai sesaat, efektif, dan rata-rata. Tentang pengertian, voltase maksimum, arus maksimum, rata-rata, voltase dan arus efektif, dan lain-lain. Kita next ke sini. Nilai sesaat, efektif, maksimum, dan rata-rata ini terjadi karena ini merupakan arus bolak-balik ya. Tadi udah aku jelasin ya. Yang biasanya berubah-ubah terhadap waktu. Kalau nggak berubah-ubah terhadap waktu kayak baterai, bukan baterai maksudnya DC, arus arah itu kan ya udah muter terus. Jadi dia nggak ada kan. Kalau di DC itu kan rumusnya cuma VIR gitu doang. Atau R sama dengan rho L per A gitu kan. Terus I sama dengan Q per T gitu kan. Nah, ya udah nggak ada per waktunya tuh. Jadi nggak ada sin omega T-nya nggak ada. Gitu ya. Nggak ada persamaannya cuma gini, ini persamaan sih. Maksudnya persamaannya tuh cuma simpel aja. Jadi udah kalau misal voltasenya segini, I-nya segini, R-nya segini gitu. Kita lanjut. Aduh, kecepatan. Nah, ini dia. Kita bahas nilai efektif dan rata-rata dulu. Sama ini ya, tegangan maksimal ya, nilai efektif, rata-rata sama maksimum. Nah, pengertiannya dulu, kita ke pengertian dulu. Nilai efektif adalah nilai yang ditentukan oleh voltmeter. Jadi kalau kalian ada voltmeter atau amperemeter atau pernah melihat atau pernah megang gitu. Nah, yang kan misal voltmeter tuh kan gini. Ini bukan speedometernya, ya voltmeternya. Angka-angkanya tuh, angka-angkanya. Ini ada jarumnya gitu. Nah, misal yang ditunjukin segini, yaitu namanya nilai efektif. Jadi
kayak apa ya, nilai efektif tuh ya yang efektifnya gitu, bukan maksimumnya, bukan paling rendahnya, efektif gitu. Kayak rata-rata sih. Sedangkan nilai maksimum adalah nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop. Osiloskop tuh ada lagi tuh alat pengukur listrik, ya pokoknya pengukur ya satuan listrik atau besaran listrik gitu. Nah, sini nih, bentar. Kita ini masih ini ya, masih nilai saat efektif dan rata-rata ya, belum ke induktor, kapasitor, sama resistor, sama RLC. Jadi ini tuh rumusnya ngapalin, kalau aku dulu ngapalin. Di sini V maksimum itu sama dengan kalau soal UTBK ini kita bahas soal ya, bukan bahas yang advance atau kehidupan nyata gitu dulu ya, karena itu mungkin terlalu susah. Jadi Vmax itu V efektif kayak yang ditunjukkan di sini dikali akar 2. Nah, atau V efektif, F tuh biasanya bukan EF dong kalau dia, VEFF gitu, efektif. Jadi Vm per akar 2. Nah, nanti karena akar itu nggak boleh dibagi, dikali akar sekawannya dikali akar 2 per akar 2 gitu ya. Jadi nanti di soal tuh kalau soal-soal biasa, kalau misal ada, kalau terutama soal UAS, UTS doang, soal sekolah gitu, paling nanti misal Vmax-nya dikasih segini, berapa V efektifnya gitu aja. Sama sih, Imax atau arus maksimum. Ini ya keterangannya udah aku taruh di sini. Gitu ya. Kalau Imax juga, I maksimum atau arus maksimumnya sama I efektif dikali akar 2. Nah, terus nih nilai rata-rata. Kalau kalian udah belajar kelas 10 kecepatan rata-rata, terus atau lah pokoknya yang rata-rata gitulah, itu kan agak belibet kan kadang, kayak nyebelin gitulah. Nah di sini juga ada namanya voltase rata-rata atau tegangan rata-rata. Rumusnya tuh 2 Vm dikali Pi. Pi itu nanti sudutnya karena pakai Pi jadi pakai radian ya, bukan pakai derajat. Kalau derajat itu kan yang biasa, nanti Pi derajat radian pakai radian. Entah Pi-nya itu ini dinotasikan jangan pakai 3,14 atau 22/7 ya. Ya kalau disuruh soalnya kayak gitu ya disuruh aja. Tapi biasanya nanti bentuknya misal V maksimumnya misal V maksimumnya itu 2. Misal voltasenya 2 volt. Berarti VR-nya berapa? VR-nya ya udah 4 per Pi gitu aja. Gitu aja. Seperti kali 4 atau gitu aja. Jadi nggak usah dijabarin gitu, 3,14. Jadi jawabannya ya udah gini aja. V rata-ratanya segitu. Sama kayak IR atau arus rata-rata itu juga. Rumusnya sama sih ini. Kayak satu kubu gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyain aja. Aku ini maksudnya ya next gitu aja. Oke, kita ke subbab 2. Ada hambatan, induktor, kapasitor, impedansi. Impedansi ini nanti masuk ke RLC sih. Impedansi ini nggak terlalu masuk ke hambatan, induktor, kapasitor. Tapi sebelumnya aku jelasin dulu. Kita masuk langsung dulu nggak ya? Nggak. Hambatan itu hambatan kayak biasa, resistor. Kalau kalau di DC itu kan biasanya yang kayak kacang loh bentuknya. Terus ini ada warna-warna, sabuk warna-warna gitu. Kalau itu alat bukan, ini bendanya gitu. Kalau itunya kan gini, untuk visual fisikanya gini. Terus induktor itu yang bentuknya gini. Set gini. Kalau kapasitor itu yang gini loh, yang kayak baterai, tapi kalau baterai kan satunya kecil, satunya panjang. Kalau kapasitor tuh gini. Nah, kalau kapasitor sama induktor nih agak beda di pemakaiannya atau bukan penggunaannya, benefitnya gitulah. Di DC sama AC. Kalau kapasitor itu kan di DC atau arus searah itu buat nyimpan muatan di sini. Nah, kalau di AC itu malah induktor. Induktor itu yang kepakai buat nyimpan energi atau nyimpan voltase atau nyimpan muatan itu ya.
kita lanjut ke impedansi. Nah, impedansi itu apa? Impedansi itu dilambangin Z, nih kayak yang ini. Ini hambatan itu R, induktor itu L, kapasitor itu C, dan impedansi itu Z. Z itu kayak R total, hambatan total. Nanti induktor. Nah, di sini di apa? Di AC ini induktor, kapasitor, terus hambatan tuh nanti jatuhnya kayak hambatan semua. Nah, jadi total nanti jatuhnya impedansi namanya. Nah, impedansi itu rumusnya gimana? Rumusnya ada beberapa sih. Ada rumus intinya, tapi nanti kita bahas di rangkaian RLC. Kita masuk dulu ke pengenalan hambatan, induktor, sama kapasitor. Oke, yang pertama hambatan, kalian udah kenal kan? Hambatan itu. Jadi kita bahas dulu. Di AC ini kita belajar kelas 12, terutama SMA ya. Kita belajarinya seri. Karena kalau paralel itu aku nggak tahu gimana ngerjainnya. Kan kalau paralel di DC kan cuma notal-notal hambatan total doang. Gitu. Misal gini. Sini ada baterai gitu. Misal gitu. Nah, kalau di di AC kan nggak tahu. Misal di sini ada ini hambatan, terus di sini ada induktor, terus di sini ada kapasitor, kan nggak tahu juga gimana caranya aku. Jadi di SMA ini dipelajarinya sesuai kurikulum, baru seri. Nanti seri dimasukin semua. Nah, resesif murni, kita ke rangkaian pertama yaitu rangkaian R, atau adanya cuman sumber sama resistor. Jadi namanya resesif murni. Jadi murni cuma resistor doang, murni cuma hambatan doang, nggak ada induktor sama kapasitor. Di sini, nah kalian akan belajar namanya fase gitu. Arus dan tegangan fase. Artinya dalam waktu yang sama, besar sudut fasenya sama, besar sudut ya. Besar. Ini kan kalian udah kenal apa sih namanya? Grafik sinusoidal, grafik sinus. Ini kan kalau gini kan kita mulai dari sinus kan, dari 0. Kalau kosinus kan dari ini. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tegangannya sefase. Sefase itu artinya sudut fasenya sama. Jadi ini kan sama-sama. Misal arusnya dimulai dari sudut 0, lanjut ke 90 derajat, lanjut ke 180 derajat, 270 derajat, lanjut ke 360 derajat gitu. Tapi ini apa sih Kak? Kok yang tegangan lebih tinggi, yang arus lebih pendek gitu? Ini ingat ya tadi tegangannya sefase, besar sudutnya sama. Misal besar sudutnya tegangan itu 90 derajat atau setengah pi gitu kan. Itu sama nanti arusnya. Tapi yang beda ini apa? Yang beda ini besarannya, nilainya. Jadi tegangannya misal lebih tinggi, arusnya lebih rendah. Nanti kalau misal sama-sama 0, ya sama-sama 0 gitu. Balik minus gitu. Nah, di sini ada rumus-rumus yang istilahnya kalian harus hafal sih. Istilahnya kalian harus hafal. Ini 3 rumus. Ini rumus kayak rumus dasar aja sih. V itu voltasenya Vmax. Tadi kan kalian udah kenal Vmax kan? Vmax itu apa sih? Vmax itu nih, V efektif dikali akar 2. Gitu ya. Vmax dikali sin omega T. Nah, fase itu apa? Fase itu benar, aduh ini kok jadi gini. Fase itu W, omeganya itu kecepatan sudut. Omega itu namanya fase. Misal fasenya 90 derajat gitu. Nah, fase itu ini di pi. Nanti rumusnya Vmax dikali sin omega T, dengan omega itu kecepatan sudut. Kalian udah belajar kan? GMB. Terus ini ada T waktu, kalau omega itu rad per second, kalau T itu second. Nah, omega itu kalau ini dijabarin ya. Bentar. V sama dengan, kita pakai Vmax saja ya, karena biasanya dikasihnya Vmax. Kecuali nanti kalau dikasihnya V efektif, ya udah kalian harus ubah Vf dikali akar 2 dikali sin omega itu apa? 2pi F. Ya kalau dikasihnya periode ya berarti 2pi per T dikali T. Nah, ini tuh namanya fase. Gitu ya. Fase.
Ini kan sin 2pi itu kan 2pi itu kan 360 derajat ya. Sin 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 2pi itu kan 0. Sin 2pi itu kan 0 karena kan 360 derajat sama aja kayak 0. Sin 0 kan ya 0. Gitu ya. Frekuensi ini kita masuk ke sini, frekuensi kayak biasa hertz gitu. Nilai pi dalam rumus omega sama dengan 180 derajat ya. Kayak biasa. Nah, ini dia. Sudut fase itu apa? Ini dia. Omega dikali T sama dengan theta. Ya, biasanya theta atau alfa terserah sih, tapi biasanya makanya theta. Ini namanya sudut fase yang ini. Sefase, sudut fasenya sama. Nih, ada omega T namanya. Yang kalian hafalin harusnya 2 doang sih. Kayak ini. Sama sih, VI itu rumusnya mirip-mirip. Jadi kayak cuman nih, yang kayak tadi. Ini kan sama kan? Rumus VM sama IM kan sama diganti V sama I-nya doang. Ini V sama I juga sama, cuma diganti V sama I-nya doang. Di situ juga sama di bawah ini. Di sini juga sama. Jadi kalau kalian hafal ini berarti kalian harusnya tahu ini. Kenapa? Karena cuma diganti I sama V-nya doang. V diganti I. Nah, kalau ini apa, Kak? Ya ini kan aslinya hukum Ohm. V sama dengan IR. Tapi kalau di AC atau harus bolak-balik itu namanya ada pakai Vmax, voltase maksimum, sama dengan I maksimum dikali resistor. Ya. Ini persamaannya gitu ya. Rumus atau persamaannya yang kalian harus hafal. Ini nggak apa-apa ya, santai aja. Kalau misalnya apa sih nggak apa-apa. Shock dikit nggak apa-apa. Aku juga pas belajar AC shock dikit gitu, Pak. Kita lanjut ke induktor. Nah, induktornya apa lagi nih? Pada rangkaian induktif murni, L ya, rumusnya lambangnya L. Rangkaian induktif murni ini kan induktif. Jadi induktif murni jadi nggak ada masukan resistor, nggak ada masukan kapasitor gitu. Jadi cuma induktif. Nah, kalau tadi tegangannya sefase kalau resistif murni, kalau ini enggak. Kalau ini jadi arusnya terlambat 90 derajat nih. Ini kan tegangan kan. Tegangan udah mulai dari 0. Ini udah ke 90 derajat. Ini pakai grafik sinusoidal ya. Ini udah mulai di 90 derajat. Ini kan 90 derajat. Astaga, ini kenapa gini? Nah, si arus tuh baru mulai. Ini 0 derajat. Ini di sini si tegangan udah 180 derajat, si arus baru 90 derajat. Gitu seterusnya. Nah, nanti induktor sama kapasitor itu agak bersinggungan lah, agak mirip. Kalau tadi rumusnya cuman V sama dengan Vm sin omega T. Ini yang apa? Yang resistor tadi kan. Nah, ini karena tadi kan ingat tegangannya mendahului 90 derajat. Tegangannya mendahului 90 derajat. Jadi di persamaan sinusnya atau rumus sinusnya kita tambahin 90 derajat. Misal omega T-nya misal ya 2πft misal. Frekuensinya misal frekuensinya 2 T atau time-nya second-nya itu 2 second, frekuensinya 2 Hz, berarti kan 6 pi. Sedangkan 90 itu kan setengah pi. Jadi 6 tambah setengah ya 6 setengah atau 7/2 pi. Gitu. Sin 7/2 pi itu berapa? Ya, itu tinggal dicari sendiri. 7/2 pi itu kan ya berapa ya? 100. Jatuhnya 180 derajat nggak sih? Iya, sin 180 derajat berapa? Dikali Vm-nya gitu. Kalian udah ketemu sih persamaan yang ada sin-sinnya, ada sin kosinusnya itu kalian harusnya udah ketemu sih di gelombang gitu, atau mungkin malah di gelombang sih terutama, atau mungkin di kinematika atau dinamika udah. Nah, jadi Vm-nya karena mendahului 90 derajat. Nah, ingat ya, gimana ya? Aku tuh ngingetnya tuh tegangan V itu kan mendahului plus 90 derajat. Itu buat induktor. Nah. Jadi kita pakai arus buat ngampelinnya. Arusnya terlambat. L itu kan induktor. Jadi ingat aja L itu lambat. Apa yang lambat? Yang terlambat itu arusnya. Terlambat berapa?
90 derajat atau setengah pi gitu ya. Kalian tahu kan pakai radian setengah pi, pi 3 per 6 pi ya, 3 per 6 pi setengah pi, 4 per 5 pi gitu. Kalau pi itu sama dengan 180 derajat ya, kalau di radian gitu. Terus jadi mungkin pakainya ini, karena kita ngapalinnya pakai tadi metode lambat ini tadi, L, induktor lambat. Apa yang terlambat? Arusnya terlambat 90 derajat. Apa maksudnya? Nanti jatuhnya ke ini, ke rumus persamaan ini sama ke grafik sinusoidalnya. Mungkin kalian nanti disuruh gambarin soalnya, disuruh milih mana grafik sinusoidal untuk induktor, untuk apa? Rangkaian induktor, rangkaian induktif murni. Yang mana? Yang kayak gini atau yang kayak resistif murni tadi gitu. Kan gini, kalau resistif murni kan gini. Nah, kita lanjut ke VM. Nah, ini dia. Kita akan mengenal XL dan ya, XL. XL itu apa sih? Reaktansi induktif. Jadi, induktor itu punya reaktansi atau hambatan. Nah, ini kan, ya Allah sakit. Nah, ini kan satuannya ohm, kayak R kan juga ohm. R kan ohm juga. Nah, di sini tuh induktor tuh berperan ada namanya reaktansinya, ada jadi resistor tambahan gitu istilahnya. Kalau bahasa sederhananya ya, jadi ada hambatan tambahan. Nah, kita balik ke hukum Ohm. V itu kan sama dengan I dikali R. V sama dengan I kali R. Nah, ini kita ganti. Karena di sini nggak ada R, adanya induktif. Ya, kalau di AC itu kan mesti pakai Vmax ya. Mesti pakai Vmax. I max. Jangan V doang atau I doang, karena ambigu. Itu bisa V efektif, bisa V rata-rata, bisa V max. Max dikali apa? XL. Nah, kenapa L ya? Karena induktor L. X itu apa? X itu reaktansinya. Reaktansi. Jadi dilambanginnya XL. R itu di substitusi. Ganti jadi XL. Gitu. Ini sama kayak hukum Ohm. V sama dengan IR. Intinya voltase sama dengan arus dikali hambatan. Dengan hambatan di sini nggak ada hambatan kan? Nggak ada resistor kan? Adanya induktor, ya udah kita gantinya pakai induktor. Nah, rumus induktor tuh rumus reaktansi induktif itu apa? Omega dikali L. Misal nanti ada latihan soal kok. Bukan latihan soal, apa sih? Contoh soal. Misal L-nya itu biasanya tuh L itu besarnya pakai mu. Kalian tahu mu, 10 pangkat min 6. Misal 6 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Besarnya kan kecil emang. Ya, karena kan ya cuman gitu doang. Omega tadi kan 2πf. Omeganya 2πf gitu kan. F-nya berapa? Frekuensinya 2 Hz misal aja. Berarti 4pi dikali 6 dikali 10 pangkat min 6. 24pi dikali 10 pangkat min 6 gitu. Nah, terus nanti masuk ke mana? Masuk ke sini. XL-nya diganti I. Vmax-nya berapa gitu. Ya, kalau misal P-nya mau diganti kayak gini ya, biasanya nanti angkanya tuh susah. Angkanya tuh koma-komanya susah. Kenapa? Karena dia pakainya ada pi-nya 3,14 atau 22/7. Tapi nanti misal angka atau 22/7. Nah, tapi nanti hasilnya enak karena udah diperhitungin sama yang buat soal. Ini nggak tahu ya kalau soal biasa doang sih, ini kalau soal di sekolah doang sih. Atau kalau UTBK nanti. Mungkin soal angkanya juga susah sih. Misal ini misal dibagi 3,14 atau dikali 3,14 nanti hasilnya jadi enak. Atau nanti omeganya, ya bukan omeganya, frekuensinya nanti 7/11. Itu enak. Jadi coret 2, kan? Misal 2πf ya. 2πf. Frekuensinya itu 7/11. 7/11 kan susah angkanya. Atau mungkin nanti yang koma-komaan gitu. Nah, pi-nya kita ganti 22/7 walaupun aslinya pi itu kan bukan 22/7. Itu cuma pembulatan gitu kan. Gitu ya. Ini diapalin yang di sini doang aja. Ini V-nya masih sama kayak yang V resistor tadi. Yang pernah diperhatikan di sini ya ini lambang-lambangnya. XL sama dengan omega L, atau aku biasanya nggak pakai omega, pakai W aja ya udah buat gampangin aku aja. Ya walaupun nggak benar sih, yang benar kan omega, bukan W ini, omega WL.
Kita next ke kapasitor C. Nah, bentuknya kayak gini. Pada rangkaian kapasitif murni harus mendahului. Nah, kalau tadi L, ini C, cepat. Nah, ya cepet lah gitu. Pokoknya kalian kalau aku tipe-tipe yang harus ngapalin tuh harus ada kayak nyambunginnya sendiri gitu. Apa sih C? Ya udah aku semuanya. Kalau dari guruku gitu sih, cepet. Jadi apa? Lebih cepet apa? Lebih cepet 90 derajat. Apanya? Arusnya. Kita pakai arus ya. Dari tadi arus juga. Oh, ini kan lambat, bukan cepet. Ini lambat gitu ya. Lambat 90 derajat apa? Arusnya juga. Arus terlambat 90 derajat gitu. Kalau yang kapasitor juga yang lebih cepat apa? Arusnya mendahului 90 derajat. Nah, nanti jatuhnya bedanya tuh gimana sih? Bedanya di sama kayak tadi, di grafik sinusoidalnya sama di persamaannya. Kalau tadi minus 90 derajat, kalau ini kan karena mendahului 90 derajat jadinya plus apa sih WT itu apa sih? Omega T itu sudut fasenya, sudut fase. Tegangan atau tegangnya sudut fase ya, ingat ya, sudut fase gitulah. Di sini sama kayak ini Kak, sama-sama kayak gini. Enggak, kalian harus perhatiin di sini merah itu sebagai tegangan dan biru itu sebagai arus. Nah, itu kalian harus teliti nanti, terutama soal yang suruh milih mana grafik sinusoidalnya yang benar, yang mana buat kapasitor gitu, buat apa, buat induktor yang mana, kalian harus perhatiin. Pokoknya kalau kapasitor itu lebih cepat ya. Nah, di sini kan arusnya udah 90 derajat, dia udah pakai grafik cos kan, dia yang sedangkan yang tegangan baru pakai grafik sin, jadi dimulainya dari 0. Kalau arus kan dari 90 derajat, udah 90 derajat, sedangkan tegangannya masih 0 derajat. Yang kalian harus hafalin ya ini aja sih. Aduh. Ini kayak biasanya ini. Terus sama ini. Nah, sama kan ini VM ini ya, aku kasih buat rangkumannya. V sama dengan, kalau R itu sama dengan VM kali IMR. VM sama dengan IM kali XL. Sama semua. VM sama dengan IM kali XC. Nah, ini kan R, ini L, ini C. Ya. Nah. Oke. Nah, tapi yang bedain ini, kalau XC itu aku ngapalinnya seper WC. Jadi kalau yang C itu seper. Nah, nanti iya pokoknya gitulah. Jadi biasanya yang ditanya VM-nya gitu, misal yang ditanya VM-nya ya. IM-nya ntar diketahui, nanti kita langsung jabarin IM, XC itu apa? XC sama dengan seper WC, langsung dikali. Nah, C itu biasanya salah tadi, yang mu itu C, bukan yang L. L itu biasanya udah langsung pangkat 1 doang sih, 10-nya pangkat 1. Kalau C itu 10, mungkin atau malah mungkin 10 pangkat 6. Kalau C itu 10 pangkat min 6 gitu, misal ya. Misal. 10 pangkat min 6 kenapa? Kenapa min? Karena dia akan naik, jadi 10 pangkat 6. Nantilah kita kalau urusan soal kita lihat apa pembahasan soal atau contoh soal. Enak sih AC ini, enak sih, maksudnya ya bagiku enak. Listrik AC itu enak. Mungkin agak apa ya, kayak agak belibet tapi enak nanti. Kayak kalau kalian dapat soal listrik di UTBK tuh kayak soal bukan bonus juga sih ya, soal enak ya, tergantung kalian sih. Kalau aku listrik tuh enak, ngapalinnya juga enak dan ngerjainnya juga enak. Mungkin agak lupa di sini sih, yang mendahului itu yang mana gitu, terus rumusnya yang plus tuh yang mana, minnya tuh gimana gitu. Mungkin agak lupa di situ doang sih, gitu aja. Tapi ya oke. XC sama dengan super WC. Nanti kalau kalian mau screenshot nggak apa-apa, screenshot aja. Ini nanti kayaknya di share di Twitter habis bareng. Keterangan XL sama dengan XL. Ini sama ya ohm ya. Ohm. Kapasitor C. Ini sama sih kayak yang ya sama-sama aja sih, kayak beda dikit gitu loh, beda dikit. Oke.
Nah, kita udah ke RLC ini. Ini mulai nambah istilahnya, mulai numpuk. Ada 4 yang kita bahas. 4 rangkaian, 4 jenis rangkaian. Kalau di DC itu kan cuman seri, paralel, sama seri paralel. SP. Kalau di sini ada 4, RL, RC, LC, sama RLC. Nah, terus nanti kalian juga akan mengenal namanya diagram fasor sama frekuensi resonansi, FRES. Kalau tadi kan diagram sinusoidal, grafik ya, bukan diagram, salah. Grafik sinusoidal, kalau di sini nanti kan kenal namanya diagram fasor. Aku juga baru pertama kali dengar sih pas itu. Diagram fasor, apaan fasor? Gitu. Dan itu ya baru dipelajarin di AC. Dan itu ya pas kelas 12 gitu. Nah, kita ke RL dulu. Wow. Mantap. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari bawah. Ini ya. RL itu ya R sama L gabungan. Ingat ya, ini kita bahas seri dulu. Pokoknya SMA tuh bahasnya seri. Ya seri kan, ini kan bukan paralel kan. Bukan ditumpuk misal gini, terus ini ada. Ini kan ya nggak tahu gimana caranya. Gini aja udah pusing. Yang seri aja mungkin udah pusing. Lagi dikasih paralel. Nah, kita ke tadi. Karena L, ingat ya lambat ya. RL, kita pakai yang lambatnya ini aja. Apa rumusnya? Sama kayak tadi rangkaian induktif murni. Iya kan induktif, ini induktor kan. Induktor. Sama rumusnya, V sama dengan VM kali sin omega T. Dengan I, karena I-nya tadi terlambat. Terlambat berapa? 90 derajat atau setengah pi. Jadi rumusnya ditambahin di sinusnya diganti omega T minus setengah pi gitu. Maaf ya kalau ada background. Aku ini di ruang tengah. Oke, kita lanjut ke VR. V sama. Nah, ini kita ketemu namanya Z. Impedansi. Kalau di mutlak atau Pitagoras atau vektor, mesti kan gini loh. Rumusnya tuh mesti misal C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kalau di vektor kan juga gitu kan. Vektor R sama dengan misal akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat gitu kan. Sama, ini juga gitu. Pitagoras lah, vektor kah, atau mutlak kah. Ini rumusnya gini-gini aja. V sama dengan VR kuadrat. Jadi di sini nih nanti kan misal ini I-nya kan, I-nya K. Nah, di sini nih ada namanya voltase di sini, voltase L. Voltase di sini sama voltase di sini tuh beda, gitu ya. Caranya gimana? Caranya ya pakai hukum Ohm, balik lagi ke hukum Ohm. V sama dengan IR. Nah, R-nya diganti L. L-nya apa? XL. L kan induktor, bukan reaktansinya. Reaktansinya namanya apa? XL. V sama dengan IXL. Misal I-nya di sini 2 ampere. Misal di sini 2 ampere. Kita ke sini. Nah, XL-nya kita ubah tadi XL apa? Omega L. Omeganya 2πf. Nah, L-nya nanti biasanya dikasih tahu. L-nya dikasih tahu dari soal bla 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 gitu. Misal X gitu. Nanti ketemu 2πf dikali L, WL, omega L dikali ampere. Nanti ketemu voltase L gitu ya. Terus di VR juga, VR sama dengan I dikali R. Ya R langsung sih kalau ini. Nggak ada omega-omega nih. Gitu ya. Nah, Z itu rumus umumnya gini. Bukan rumus umum. Ini rumus di rangkaian RL. Jadi sama kayak V. Jadi R kuadrat ditambah XL kuadrat terus nanti diakarin. Nah, sama kan ini VM-nya IM sama dengan IM dikali XL. Harusnya ini sih. Harusnya bukan XL sih. Harusnya ini VM sama dengan IM kali Z. Kenapa? Karena kalau XL doang, R-nya kemana? R-nya kan harusnya digabungin. Harusnya ada. Jadi IM kali Z ya. Ini sorry kok. Di XL aku kurang ngertiin. Vmax-nya sama dengan IM dikali Z. Z itu rumusnya tadi. Akar dikali R kuadrat ditambah XL kuadrat. Oke. Nah, ini kita belajar namanya
tan theta, besar sudut fase. Ini bukan theta sih, tapi aku sebut aja theta. Pokoknya tan apapun, tan simbol Latin gitulah. Kita bisa nyarinya pakai VL per VR atau XL per R. Ini ya, tuh tan theta. Tan theta itu besar sudut fase. Besar sudut fase itu apa tadi? WT, omega T. Omega T sama dengan tan theta, gitu aja. Anggap aja itu. Kita nggak usah nyari tetanya, karena kita nggak disuruh nyari sudutnya. Tan theta sama dengan, misal tan itu berapa aja sih? Tan itu 0, 1, setengah, akar 3, misal akar 3 gitu. VL-nya akar 3, VR-nya 1. Ya udah. Berapa yang tan theta akar 3 per 1? Akar 3 per 1 kan akar 3. Akar 3 itu berapa sih? Akar 3 itu antara 30 sama 60 derajat, aku lupa. Pokoknya antara 30 derajat sama 60 derajat. Ya. Kalian harus mulai, ini sih, mulai apa sih, adaptasi. Wah, udah mulai kenal-kenal apa sih nanti. Nggak apa-apa, santai aja. Buat UTBK juga butuh semangat. UTBK emang perlu ditembus. Oke, RL. Kita RL. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Karena kita lanjut ke RC. Nah, RC sama. Tadi kalau RL, ini sekarang RC cepet. Jadi jatuhnya ke plus. Ini C-nya diganti ya. Tadi L kan gini. Rumusnya sama. Rumusnya ya gitu-gitu aja. V sama dengan VR kuadrat plus VC kuadrat dengan ini juga ya. Ini Z harusnya kayaknya. VC, bukan VC. XC kan tadi super WL. Super omega L. Super WC, salah. Super WL. Kenapa jadi L gitu ya. Nah, kalau tan theta pakai RC, pakainya minus. Kalau tadi kan nggak pakai minus, sekarang pakai minus. Gitu ya. Kita cepetin aja. Lanjut ke, nah ini agak beda. LC. Nah, ini apalagi Kak, ya Allah. Nah, aku kasih tahu dulu. Kita ke bawah dulu. Enggak sih, kita ke sini dulu deh. Ini ada I. Ini ada L. Ini ada C. Jadi ya LC, namanya LC ya. Ini nggak tahu sih, ini ya harusnya ada sumbernya atau enggak. Harusnya ada sih. Nah, ingat, ini rumus umumnya tuh ini. Rumus umumnya tuh ini. Rumus umum impedansi. Ya Allah, ya Allah. Nah, rumus umum impedansi itu ini. Ya. Kenapa tadi cuman R kuadrat ditambah XL kuadrat? Karena nggak ada XC-nya. Kalau misal di L. Kalau di C, R kuadrat plus XC kuadrat. Diakarin kan. Ini akar gitu kan. Ini L, ini C. Ya ini rumus umumnya. Karena hasilnya XL min XC kuadrat gitu ya. Ini rumus umumnya. Nah, kalau di sini, kalau di LC kan nggak ada R-nya. Rumus Z-nya jadi gimana? Z-nya ya jadi XL min XC. Nih, ini kita masuk ke sini. Misal, nah ini agak fleksibel. XL sama XC ini agak bisa dipindah-pindah untuk rangkaian LC. Jadi misal XL-nya lebih besar dari XC, berarti Z sama dengan ini ya. Kenapa jadi XL min XC langsung? Hasilnya kan gini, R-nya kan hilang. R-nya kan 0. Karena nggak ada kan. Hasilnya kan gini, XL min XC kuadrat. Ya di kuadrat ketemu akar kan ya hilang. Akar ketemu kuadrat kan ya hilang. Ya sama-sama menghilangkan gitu istilahnya. Jadi ya XL min XC. Dengan note atau apa sih, catatan, XL itu lebih besar dari XC gitu. Ya. Kalau XL lebih besar dari XC berarti XL-nya yang di depan. XL min XC. Kalau XL-nya lebih kecil berarti XC min XL. Kalau XL sama dengan XC. Nah, kalau XL sama dengan XC berarti Z-nya berapa? Z-nya ya 0. Ya berapa, misal XL-nya 2, X-nya 2. Ya 2 min 2 ya 0. Berapapun 3, 1 juta lah. Atau 10 juta dan sebagainya. Ya kalau di minus sama-sama menghilangkan ya jadi 0 Z-nya. Impedansinya jadi 0. Sama. Ini kita sama.
berhubungan. Misal VL-nya lebih besar, V kan tadi rumusnya tuh sama sih, V itu. Kayak gini. VR kuadrat, rumus umumnya tuh sama. VR kuadrat plus VL, ya Allah, aku coret-coret gimana ya di sini lah. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL min VC kuadrat. Nah, sedangkan VR kuadratnya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada R-nya di sini. Kita coret. Jadi tinggal VL min VC kuadrat akar. Tadi yang aku bilang, kuadrat sama akar saling menghilangkan. Kita hapus. Gitu. Jadi tinggal VL min VC gitu ya. Dengan catatan kalau VL-nya lebih besar. VL di sini VL. VL itu apa tadi? VL itu sama dengan I dikali XL. XL itu apa? XL itu I dikali WL. Omega L. Itu ya. VC. Nah, kalau VC-nya lebih besar, berarti yang VC yang di depan. Kalau VL sama dengan VC, berarti V-nya 0. Z-nya 0 juga gitu. Ya. Kenapa beda? Dan ini aku kasih tambahan, ini aku ketik sendiri. Karena aku kasih catatan tambahan. Kenapa beda? Maksudnya kenapa sih dari rangkaian RL, RC, dan LC, kenapa LC itu paling beda? Dan kenapa nggak ada sudut fase? Tadi kan ada sudut fase tan theta, gitu kan? Nah, nanti kita bahas di diagram fasor. Nanti kita akan bahas di slide tentang diagram fasor. Nah, kita masuk dulu ke RLC dulu ya. RLC dulu. Nah, ya kan yang aku bilang rumus umumnya tuh ini. Cuman gini aja sih. Tan tetanya karena yang depan tuh L ya. Yang depan tuh L ya, mesti yang depan tuh L dulu. Pokoknya depan tuh L dulu. Kecuali ya ada catatan, misalnya C-nya boleh ditukar dengan catatan C-nya lebih besar atau kapasitornya lebih besar. Diutamakan tuh L dulu, induktor dulu. Tan theta, itu sudut fase. Nah, kita ke diagram fasor. Nah, ini namanya diagram fasor. Atau kalian mungkin udah kenalan sama diagram fasor, belajar sendiri gitu kan. Oke. Diagram fasor, kita ke diagram fasor utama. Diagram fasor utama tuh ini semuanya diagram fasor utama. Oh enggak, yang ini enggak diagram fasor utama. Diagram fasor utama tuh ini. Ini sama ini. Ini diagram fasor buat hambatan, ini diagram fasor buat V. Ini R, ini V gitu ya. Ya. Diagram fasor tuh gini. Jadi pakai diagram biasa. Pakai X, Y, Z, X, Y, bukan sampai Z ya. Karena cuma 2 dimensi. Ini X. Ini kuadran 1, 2, 3, 4 ya kuadrannya. Kalian tahu kuadran kan? Nah, di atas tuh L. Pokoknya di atas tuh L. Entah VL atau XL. Di bawah tuh yang minus, bagian minusnya tuh, dia minusnya itu XC. Pokoknya C atau VC. C atau C, XC. Ya. Nah, yang di kanan X positif itu R. Entah R atau VR. Nah, nanti resultannya, entah resultan voltase atau resultan hambatannya nanti di sini. Ini sebesar theta gitulah. Nah, gitu ya. Ya aku udah mulai nggak fokus. Jika XL kita pakai ini rangkaian nih, aku kasih ini buat rangkaian RLC, ini buat rangkaian RL, ini buat rangkaian RC. Nah, kenapa LC nggak ada? Nah, ingat tadi kan bentuk umumnya gini. Ini R, ini L, ini C. Rangkaian LC kan berarti cuma gini doang. R-nya nggak ada, ini L, ini C.
Ya udah nggak ada ininya, nggak ada sudutnya. Mau sudut kemana? Nggak bisa ke sini. Ini saling menghabiskan loh gitu misalnya. Ini positif, ini negatif. Nggak ada sudutnya. Sudutnya 180 derajat, 0 atau 0 gitu. Nggak bisa 90 atau 360 derajat, nggak bisa 90, nggak bisa 45, 30, 60, nggak bisa. Ya. Note pertama. Bukan note apa sih? Catatan pertama, XL lebih besar dari XT jika ya. Rangkaian bersifat induksi, theta positif. Nih, ini ya, Ini sorry, mungkin agak nggak kelihatan. Jadi tetanya tuh theta positif tuh di kuadran 1. Ini kan kuadran 1. Kuadran 1. Induksi karena XL-nya lebih besar dari XC. Ingat ya, L itu induktor, C itu kapasitor. Kalau nomor 2 jika XC lebih besar dari XL, berarti rangkaian bersifat kapasitif. Jadi jatuhnya tetanya di sini, tetanya di kuadran 4. Theta positif. Kok theta positif? Theta negatif. Tetanya negatif, salah, ini negatif. Kok aku ngetiknya positif ya? Nah, terus yang ketiga, jika XL sama dengan XT, maka rangkaian bersifat resistif, theta sama dengan 0. Misal, nih. Ini XL, ini XT, ini R. Misal XL sama dengan XC, berarti kan sama-sama menghabiskan. Ya udah, sekarang kan bersifat resistif dan nggak ada sudut, sudutnya 0. Ya. Ini namanya diagram Fasor. Ini aku ingetin lagi. Jadi pembelajaran ini kayak buat pengenalan awal aja, nggak pengenalan awal aja. Kalau kalian udah langsung paham, alhamdulillah. Kalau belum ya nggak apa-apa, nanti aja. Dan mungkin sorry kalau misal nanti aku bukan nanti atau tadi jelasnya kecepatan atau kurang jelas gitu ya. Ini nanti diagram Fasor gitu. Ingat nih. Z. Nah, namanya Z. Jadi resultan dari setiap reaktansi gitu ya. Impedansi namanya. Kita ke bawah nih, frekuensi resonansi. Bentar. Oh, ada daya Mas ya. Fres, kita sebutnya Fres atau frekuensi resonansi. Resonansi terjadi saat besarnya reaktansi induktif XL sama dengan XT. Frekuensi resonansi. Jadi frekuensinya itu beresonansi. Kalian tahu resonansi ya? Nah, XL sama dengan XC itu tadi apa? XL sama dengan XC itu rangkaiannya bersifat resistif. Di diagram Fasor, dia cuma ke kanan doang gitu ya. Rumusnya, ini kalau ini ngapalin sih. Fres sama dengan 1/2pi per akar per LC. Ini enak sih ngapalinnya kalau begitu. Kalau kalian udah terbiasa nanti 1/2pi akar dikali per akar per LC gitu ya. Frekuensi resonansi. Apa besarannya? Hertz ya, tetap Hertz. Hz. Nah, di sini jika terjadi frekuensi resonansi ada dua keluaran atau dua output gitulah. Apa ya? Dua catatan. Impedansinya Z mencapai nilai maksimum. Z sama dengan R. Kenapa? Kenapa Z sama dengan R? Karena kan XL sama dengan XC. XL sama dengan XC. Misal ya sama-sama menghabiskan. Kita kembali ke diagram Fasor. XL, XC, di sini R. Ini kan menghabiskan. Di sini menghabiskan. Jadi ya impedansinya cuma R doang. Impedansinya gitu ya. Impedansinya apalagi XL sama XC kan udah nggak ada. Resultannya ya Z sama dengan R gitu. Arus efek dan yang kedua arus efektif mencapai nilai maksimum IF. Z minus sama dengan Z mencapai nilai maksimum sama dengan R. Berarti ingat ya, balik ke hukum Ohm. Semuanya ini balik ke hukum Ohm. Ini buat Imax, ini juga F juga, I efektif juga. Nah, ini kan IR atau V sama dengan IZ. Nah, ini kita ubah-ubah I sama dengan V per Z.
dengan V-nya maksimum dengan IM VM per Z. Kalau IF berarti rumusnya VF per Z gitu ya. Karena udah nggak ada XL, XC, XL gitu kan nggak ada. Jadi rumusnya ya cuman ini doang, nggak pakai apa? Nggak pakai XL, pakai seper WL, seper WC, WL gitu, omega L. Itu ya, frekuensi resonansi. Syaratnya dan jika terjadi frekuensi resonansi maka akan terjadi impedansi maksimum dan arus efektifnya juga mencapai nilai maksimum. Ini kayaknya bukan Z maksimum deh, Z minus deh. Karena ini tulisannya Z minus. Kita ke sebab terakhir yaitu daya. Kita belajar namanya faktor daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Faktor daya. Nah, ini aku segitiga daya. Nah, aku apa namanya? Aku rangkum dalam satu slide, dalam satu page. Ya. Faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya aktif dan daya nyata. Faktor. Namanya ini faktor daya. Rentangnya berkisar 0 sampai 1. Faktor daya listrik dinyatakan dengan nilai cos theta atau cos apa sih ini? Cos mu kah? Aku juga nggak tahu ini ngomong apa. Pokoknya cos theta gitu lah. Ingat ini, anggap aja cos theta. Rumusnya itu aku biasanya pakai R per Z. Jadi nanti kalian kan dapat R, dapat Z. Z itu kan yang akar tadi R kuadrat plus XL min XC kuadrat dan sebagainya. Gitu kan. Kuadrat. Nanti ketemu faktor daya cos theta. Ya udah itu nanti nilainya. Berapa faktor dayanya? Ya udah cos theta. Cos thetanya berapa? Kalau nanti ditanya tetanya ya pakai arcus cos. Tapi nggak sampai arcus sih, nggak sampai arcus cos. Nah, terus faktor daya itu cos theta ya. Nah, di sini ada namanya daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. PQS. Daya aktif itu P nyata rumusnya itu IF kuadrat dikali R. Kalau P semu, daya semu itu IF kuadrat dikali Z. Sama dengan VF dikali IF. Ini kalau aku bagiku ini ngapalin sih. Jatuhnya ngapalin. Ini bisa aja VI cos theta, VI cos theta. Cos theta jadi apa? Cos theta itu faktornya. Cos theta. Daya reaktif Q sama VI sin theta atau IF kuadrat dikali XL min XT. P semu atau daya semu sama dengan IF kuadrat dikali Z. Atau juga V efektif dikali I efektif. Nah, ini daya ya. Daya itu kan PVI kan. Ingat daya di DC itu kan PVI. Ingat ini aja, VI. Nah, kalau daya aktif dikali cos theta. Kalau daya reaktif dikali sin theta. Kalau daya semu ya udah V efektif dikali efektif. Itu aja. Ingat ya, P itu sama dengan VI, power sama dengan voltase kali I atau ampere, bukan ampere apa sih? Arus. Gitu. Ya. Jadi ingat tiga ini. Rumus dasarnya apa? PVI itu yang kalian belajarin di DC. P sama dengan VI. Ya. Kalau aktif pakai cos theta, kalau reaktif pakai sin theta, kalau semu ya udah VI doang. Tapi aku biasanya kalau aku malah nggak pakai VI, malah nggak pakai VI cos theta, malah pakainya ini. Karena nanti kalian harus nyari cos theta. Aku kayak agak alergi, ya bukan alergi sih sama cosinus. Sin costan gitu kan. Jadi biasanya nanti udah ketemu I efektifnya sama R-nya gitu. Jadi aku langsung P nyata sama P semu. Aku kalau ini jarang pakai sih IF kuadrat dikali X min X jarang ketemu sih. Karena daya reaktif setauku jarang keluar di soal. Yang agak sering itu faktor daya sama daya aktif. Mungkin sama daya semu gitu ya. Oke, nah ini segitiga daya. Aku nyari dari Google segitiga daya. Resources-nya di bawah sih. Bentar, segitiga daya. Nah, ini daya semu.
Ini segitiga daya, ini kita anggap ini daya semu. Pakai segitiga Pitagoras gitu. Daya reaktif, ini daya aktif gitu. Ya udah, ini rumusnya pakai apa? Rumusnya ya pakai Pitagoras. Ingat tadi kalau P itu VI cos theta, kalau S itu apa? Daya semu. Balik lagi kita ke sini. Bentar. Ingat ya, S itu VI aja. S itu kan VI aja. S itu VI aja. Kalau P itu pakai cos theta, kenapa ya? Ini loh, kalian tahu kan? Yang gini, misal yang nempel sama sudut itu pakai cos, yang berjauhan sama sudut itu pakai sin. Itu cara ngapalin gampangnya. Kalau cara apa namanya? Secara pemahamannya ya ada kan sin demi cos sami tan desa itu. Ini pakai sin. Jadi gitu. Ini segitiga dayanya ya. Ini rumusnya. Ini pakai Pitagoras saja sih kalau ini. Kalau P itu watt, kalau Q itu var, aku nggak tahu ini. Var sama VA-nya aku kurang tahu. Oh, ini VA ya, ini pakai watt juga sih. VA itu kan voltase kali ampere, watt jatuhnya watt. V ampere ini kayaknya juga var, V ampere. Jadi watt. Ya pokoknya daya itu kan watt. Daya itu bukan energi ya, daya itu sendiri. Daya itu watt. Kalau energi itu kan joule, Q, yang Q itulah, itu kan bukan. Gitu. Mungkin udah, ini kita AC-nya udah. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita langsung ke bagiannya Kak Winda, yaitu contoh soal. Gimana, ada yang mau ditanyain dari kalian? Aku stop share coba ya, biar bisa ngeliat. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung tadi? Kalau bingung mungkin iya sih. Terus sampai bingung banget, nggak ada yang nggak tahu, bingung mau yang ditanyain yang mana. Nggak apa, santai aja. Nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke bagiannya Kak Winda, yaitu contoh soal. Nah, Ini tuh pembahasan pretestnya sih. Aku bahas dulu yang tadi. belum Kak. Nah, ini baru. Tapi kayaknya yang ngerjain yang di grup aja ya. Belum ke Oh iya. Pretestnya cuma disebar di grup linknya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, cuma 3 soal. Kita bahas aja Kak. Nanti Ini proses. tuh aku lupa nggak nyantumin si pilihan gandanya, itu nyari rangkainya tuh bersifat induktif, resistif, atau kapasitif yang kayak gitu. Nah, pertama kita cari dulu nih si XL-nya. Rumus XL tadi omega dikali L. Omeganya, nah ini di sini nih. Nah, itu namanya omega. Itu ya, ingat ya, tadi persamaannya 120. Dikali L. L-nya berapa? L-nya L tuh induktor. H. Nih, yang ini L. Itu R, itu L. Ya, itu R Kak. R, ya. Ini L. Nah, L. per 30 H ya. L itu pakai H. 4 ohm. 4 ohm. XL-nya 4 ohm. Terus kita cari XC-nya buat ngebandingin. Ini Rumus XC. Iya, ini tetap seri ya. Ini voltmeter, ini ampere meter ya. Ini bukan cuman buat ngitung doang, ya. Rumusnya tadi kalau XC tuh per ya, 1 per. C, ya. Ini omega C. C itu pakai farad ya, kalian ingat-ingat. C itu pakai farad. F, jadi satuannya F. Kalau apa ya, H itu apa ya, aku lupa. Kalau induktor. W-nya sama 120. W-nya sama 120. Dikali 1/480. Coret. Berapa itu Kak? 1/1/4. 1/1/4. Jadi jatuhnya 4. Dibalik jadi 4. 4 ohm juga.
Sama ya berarti Iya. antara XL dan XC berarti apa? Berarti sifatnya resistif murni karena Sefase ya. sefase dan nggak ada ya saling menghabiskan lah istilahnya XL sama XC. Nggak ada yang mendahului. Sebenarnya sefase. Oke. Iya. Ini rangkaian RLC contoh soal dasar gitu lah. Ada yang mau tanyain atau lanjut aja? Sebenarnya tinggal masukin rumus ya kalau Ya. AC itu. Dan kalian ya harus hafal rumus, ya bukan ya apalah sih. Kalau sering ngerjain ntar juga terbiasa. Iya. Ini bisa. Lanjut aja, Kak. Oh, nggak bisa. Harus dihilangin dulu ya? Iya. Gimana sih hilanginnya? Clear drawing. Nah. Pakai mouse, Kak. Nah. Nah, ini. Ini nyari daya. Daya disipasi tuh. Kita lanjut dulu lah. Apa coba? Daya disipasi. Disipasi apa? Rumusnya yang setengah IM, IMAX ya. Kuadrat dikali R. Terus untuk rumus IMAX-nya itu IMAX dibagi Z. Nah, Z-nya kan belum ada nih, berarti kita cari dulu. Nah, rumus Z tadi kan akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Nah, berarti kita cari dulu nih XL sama si XC-nya. Nah, ini kan baru diketahui L sama C ya, bukan XL sama XC. XL-nya sama kayak tadi, rumusnya omega kali L. Omeganya ini nih, 2000 kali milihenry ke Henry. Nah, Henry, 60 milihenry. 60 dikali 10 pangkat min 3. Sama aja kayak 0,0. Pangkat min 3 aja. Hah? Itu aja sih. Iya. Jadi 600 ohm. Iya kan ya? Iya. Terus XC-nya. 600 ya. Iya, 600. Omega dikali C. Omeganya sama. C-nya di sini Mu. mikrofarad. Iya, setengah mu farad. Mikrofarad itu dikali 10 pangkat min 6. Iya. Karena ini 0,5 jadi 10 pangkat min 7. Sama aja. Ya udah. Sama dengan 4. Bentar. 200 ohm. Nah, ini kan udah diketahuin XL sama XC-nya. Kita masukin ke Z. 1000 dibagi 5. Iya, 200 ohm. 300. 300 Kayak kuadrat. Kayak Pitagoras ya. Iya. 3 sama 4. Berarti 5 ya. Iya, 5 nanti 500. 500.
Jadi Z-nya 500 Ohm. Terus kita masukin ke IM. IM-nya ini nih, ini Vmax-nya 500 dari persamaan. Dibagi Z-nya 500 juga. Jadi 1 ampere. Terus baru kita masukin ke rumus daya. Setengah dikali 1 kuadrat. R-nya ini 300. Kita pakai lagi. Ini 300 dibagi 2, 150 watt ya daya. Nah, intinya gitu sih. Terus hafal rumus. Sama mungkin pas apa? Kak bisa di-mute dulu nggak? Ini Kak. Bisa di-mute dulu nggak? Nah biar nggak mendengung. Sama mungkin kalau aku dulu tuh begitu juga. Jadi pas materi itu mungkin kurang paham karena ya materi. Nah pas terjun ke soal baru oh ternyata pemakaiannya gini. Tadi kayak apa? Bentar aku annotate dulu. Nih, ini buat apa sih persamaan V sama dengan I kali sin WT sin omega T buat apa gitu? Kan kita juga nggak tahu kan. Terus gimana cara pemakaian XL, WL, terus pemakaian Z gitu. Nah, itu ya. Oke, bisa dilanjut Kak. Kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja ya. Nah, ini tadi belum kebahas ya, terapu. Ini nggak apa-apa deh. Trafo step up. Kan trafo kan ada yang step up sama step down kan? Iya. Kalau step up itu sekundernya lebih besar daripada tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primer. Terus ini yang diketahuinya kita tulis dulu. Mengubah tekanan 25 volt berarti Vp-nya yang kecilnya dulu 25, terus baru diubah ke Vs 250 volt. Efisiensinya 80%. Ke lampu yang bertuliskan 250 volt. Tar. Ini Vs lampu 250. Terus sama sih dayanya. Daya lampunya 50 watt. Yang ditanya itu kuat arus primer, berarti IP-nya. Nah, aku punya rumus, kita punya rumus efisiensi itu tegangan daya sekunder per daya primer dikali 100%. Ini tadi efisiensinya 80%. Daya sekundernya 50 per, rumus daya kan V dikali I. Kita masukin berarti Vp dikali IP. Karena ini primer kan dayanya. Dikali 100%. 80%, 100%-nya pindah ke bawah jadi per 50
per VIP-nya 25, IP-nya yang ditanyain. Jadi IP-nya ini coret 8 per 10. Atau 0,8 ya, sama aja. 50 per 25, 8 per 10-nya pindah ke bawah. Kita jadiin desimal aja di 0,8. 50 per 25 dikali 0,8 itu 60. 20, maaf 20. Kita coret jadi 2,5 ampere. Karena kan satuan arus itu ampere. Jadi satuan arus, kuat arus dalam kumparan primernya itu 2,5 ampere. Ada yang mau ditanyain nggak dari si 3 soal ini? Kalau enggak, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, mungkin karena ini waktunya juga udah malam ya, udah 9.30 dan tadi udah kebahas 2 soal. Pretest itu hitung-hitung sebagai ini ya, contoh soal buat kalian gambaran soal-soal AC itu gimana sih, soal-soal arus bolak-balik itu gimana sih gitu. Kurang lebih sama, contoh soal sama pretestnya tuh gitu. Mungkin kalau post test agak beda, jadi mungkin lebih susah atau lebih ya istilahnya lebih belibet gitu. Gak apa-apa. Gitu ya. Terus gimana Kak buat post testnya Kak? Atau karena udah kemalaman kita kasih lewat form atau quizzes aja besok di share. Kalau sekarang kayaknya udah pada lift juga sih ya, nggak sebanyak awal. Oke. Udah mungkin ada yang mau ditanyain atau kita cukupkan? Nah, kalau udah, mungkin diudahin Kak share screen-nya. Nah, oke, aku screenshot terakhir ya, buat sebelum penutupan. Sebentar, 1, 2, 3. Mungkin cukup sekian kayaknya dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon maaf kalau misal jelasinnya kecepatan atau waktunya kelamaan dan sebagainya. Ada tambahan dari Kak Winda? Nanti recordnya bisa dilihat di YouTube, terus materinya di Google Drive-nya Miss bareng, jadi kalian bisa banget review ulang lagi materinya tadi. Iya, buat gambaran awal. Sama contoh soalnya ntar juga aku masukin ke PPT-nya. Oke. Mungkin buat belajar. Ya, mungkin cukup sekian ya dari kami buat malam ini. Mohon maaf kalau ngambil waktunya banyak. Makasih banyak udah yang udah mau hadir sampai terakhir. Jadi awal-awal banyak tapi udah di seleksi alam nggak apa-apa. Mungkin cukup sekian. Aku akhirin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.